Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani filah rahimakumullah. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Fuad Ni'mah, dan kita kemarin sudah masuk ke dalam pembahasan Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua dari bab yang kedua dari Qawaidus Sharaf, kaidah-kaidah ilmu saraf, yaitu alismu bin nadhari ila ta'yinihi, isim ditinjau dari segi ta'yinnya, ya. Bahwasanya isim ditinjau dari segi ta'yinnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim nakirah dan yang kedua adalah isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Kemudian telah disebutkan oleh penulis kitab ini tentang isim ma'rifah, bahwa isim ma'rifah itu ada 7 macam. Yang pertama adalah ad-dhamir, yang kedua adalah al-alam, yang ketiga ismul isyarah, yang keempat al-ismul mausul, yang kelima al-mu'arraf bi al atau isim yang kemasukan al alif lam di depannya, yang keenam al-mudhafu ila ma'rifah, yaitu isim yang berkedudukan sebagai mudhaf kepada isim ma'rifah, ya. Mudhaf ilaihnya isim ma'rifah. Yang ketujuh al-munadal maqsudu ta'yinuhu, atau munada yang kita kenal munada nakirah maksudah. Kemudian kita akan baca kembali, ya, kalam al-musannif di sini yang berisi tentang perincian atau penjelasan dari masalah. Kita baca, qala wa fi ma yali syarhun mujazun li kulli naw'in min anwa'il ma'rifati. Al-awwalu ad-dhamiru ismun ma'rifatun mabniyun yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin, mithlu ana, nahnu, anta, huwa ila akhirih. Wa qad sabaqa syarhud dhamiri bitafsili 'inda dirasati lismil mabniyyi fil juz'il awwali minal kitab. Atsani al-alamu ismun wudi'a li ta'yini syakhsin aw makanin aw syai'in bidzatihi, mithlu Muhammadin, Aisyata, al-Maghribi, Lubnana, Makkata, Dimashqa, An-Nili, Ad-Danubi. Wal alamu thalathatu anwa'in. Al-alif kunyatun wa huwa kullu murakkabin yubda'u bi abin aw ummin aw ibnin, mithlu Abu Bakrin, Ummu Kulthum, Ibnu Sina. Al-ba laqabun wa huwa ma ash'ara bi sifatin li musammahu, mithlu al-ma'muni, al-mutanabbi, al-jahidhi. Al-jim ismun wa huwa ma laysa kunyatan aw laqaban, wal ismu yakunu imma mufradan ay min kalimatin wahidatin, mithlu aliyin, maryama, tunusa, aw murakkaban tarkiban idafiyan ay mudafan wa mudafan ilaihi, mithlu abdil wahhabi, abdil ghaffari, kufruz ziyati, ya, kufruz ziyati, aw murakkaban tarkiban mazjiyan, mithlu bursaid, ya, New York. Tayyib, ya. Kemudian malhudah yanqasimul alamu ila murtajalin wa manqulin, insyaallah taala akan kita bahas nanti, ya. Jadi fi ma yali syarhun mujazun li kulli naw'in min anwa'il ma'rifati, fi ma yali, dan yang berikut ini syarhun mujazun, syarhun penjelasan, mujazun yang ringkas,
likulli naw'in, untuk setiap macam, min anwa'il ma'rifati, dari macam-macam isim ma'rifah. Di sini ada penjelasan yang ringkas tentang isim-isim ma'rifah tersebut di atas. Al-awwalu ad-dhamiru, yang pertama adalah ad-dhamir. Apa makna ad-dhamir? Ad-dhamir ismun ma'rifatun, adalah isim ma'rifah mabniyun, yang mabni. Kita tahu yang mabni itu adalah tidak berubah harokat akhirnya. Kebalikan atau lawan kata dari mu'rab. Ismun ma'rifatun mabniyun, isim ma'rifah, dhamir adalah isim ma'rifah yang mabni, yadullu, yang menunjukkan, ala mutakallimin, pada mutakallim, yaitu orang yang pertama, orang kata ganti orang pertama, atau orang yang berbicara, au mukhatabin, atau mukhatab, orang yang diajak bicara, atau kata ganti orang kedua, au ghaibin, atau gaib kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan. Ini ad-dhamir kata ganti. Mithlu ana, nahnu, anta, huwa, ila akhiri. Sudah kita pelajari tentang dhamir, baik dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan juga dhamir mustatir. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, dari 14 dhamir ini terbagi menjadi 3. Itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu disebut dengan dhamir ghaib. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu disebut dengan dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Kemudian ana, nahnu, itu adalah dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama atau yang berbicara. Wa qad sabaqa syarhud dhamiri bit tafsil, dan sungguh telah lalu, sabaqa, berlalu, syarhud dhamiri, penjelasan dari dhamir, bit tafsil, bi dengan at-tafsil, rinci, inda dirasatil ismil mabni, inda, yaitu ketika atau saat, dirasah, mempelajari isim mabni, fil juz'il awwali, dalam juz yang pertama, minal kitab, dari kitab ini. Kita belum bahas bagian yang pertama atau juz yang pertama. Ini pertama adalah dhamir. Dhamir adalah isim ma'rifah mabni, yadullu ala mutakallimin, yang menunjukkan kata ganti orang pertama, atau kata ganti orang kedua, atau kata ganti orang ketiga. Atsani al-alamu, yang kedua adalah al-alam. Di antara isim ma'rifah yang kedua adalah al-alam. Apa yang dimaksud dengan al-alam? Al-alamu ismun wudi'a li ta'yini syakhsin aw makanin aw syai'in bidzatihi. Al-alam adalah isim wudi'a, yang diletakkan, li ta'yini, untuk menentukan, syakhsin, seseorang, nama seseorang, aw makanin, atau tempat, aw syai'in bidzatihi, atau sesuatu dengan zatnya. Ini al-alam, atau adalah setiap nama, setiap isim yang digunakan untuk menamai orang, atau tempat, ataupun yang lainnya. Ini disebut dengan al-alam. Mithlu, contohnya adalah kata Muhammadun, Muhammadin atau Muhammadun. Muhammad ini alam. Aisyatu, Aisyah nama orang. Muhammadun dan Aisyah alam, nama orang. Al-Maghrib, Al-Maghrib, Al-Maghrib nama negara, Maroko. Lubnan, Lebanon nama negara. Makkah, ini nama kota. Damaskus nama kota di Suriah. An-Nil nama sungai, maka nama sungai, kalau sungai itu nahrun, tapi ada sungai yang memiliki nama itu An-Nil, maka An-Nil ini termasuk alam, dan juga ada Nub, Wal alamu salasatu anwa'in, dan alam itu ada 3 macam, Jadi alam itu ada 3 macam. Yang pertama kunyatun, kunyah. Ini sering kita dengar kata kunyah. Apa yang dimaksud dengan kunyah? Wa huwa kullu murakkabin yubda'u bi abin au ummin au ibnin. Kunyah adalah wa huwa
dia adalah kullu murakkabin, setiap susunan kata yabda'u bi abin atau yubda'u bi abin yang diawali dengan kata abu ya, atau ummu atau ibnu. Mithlu, contohnya adalah Abu Bakrin, Abu Bakar ya, kata Abu Bakar ini kunyah karena diawali oleh kata abu, artinya adalah bapaknya Bakar. Ummu Kulthum ya, atau Ummu Kulthum. Ini juga kunyah diawali oleh kata ya, ibunya Kulthum. Ibnu Sina ya. Begitu juga Ibnu Sina, ini kunyah diawali oleh Ibnu ya, anaknya si Sina ya. Jadi setiap kata yang susunan kata yang diawali oleh kata abun atau ummun atau ibnun itu ya dinamakan dengan kunyah ya. Banyak contohnya, kalau para sahabat banyak sekali ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka banyak sekali yang dikenal dengan kunyahnya ya, Abu Hurairah, kemudian ya Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, Abu Bakar. Nah, ini yang pertama kunyah ya, termasuk ke dalam al-alam. Yang kedua alba adalah laqab atau julukan ya, laqab. Apa yang dimaksud dengan laqab? Laqabun wa huwa ma asy'ara bi sifatin li musammahu. Laqab itu adalah ma asy'ara bi sifatin, apa yang ya asy'ara menjadikan atau ditandai dengan sifat atau disebutkan dengan sifat li musammahu ya, untuk ya namanya atau untuk sesuatu yang dinamainya ya, ini laqab atau bahasa kita adalah ya, julukan ya, julukan atau gelar. Mithlu al-ma'mun, contohnya adalah kata al-ma'mun ya, artinya adalah ya, yang aman ya, yang aman atau yang ya, yang amanah ya. Al-mutanabbi, yang kedua ada al-mutanabbi, ini juga merupakan laqab ya. Abu Thayyib al-Mutanabbi seorang penyair ya, Abu Thayyib ya, beliau digelari al-Mutanabbi, dan kata al-Mutanabbi ini artinya adalah mengaku sebagai nabi. Kemudian al-Jahid, ada juga seorang penyair yang bernama al-Jahid ya, seorang penyair diberikan laqab atau gelar al-Jahid yang artinya adalah belo, bermata belo, matanya melotot atau menonjol. Kemudian jim ya, yang ketiga adalah ismun ya, di antara yang termasuk ke dalam al-alam adalah ismun wa huwa ma laysa kunyatan aw laqaban. Isim itu adalah nama ya, nama seseorang. Wa huwa ma laysa kunyatan, isim itu adalah ya sesuatu yang bukan kunyah ataupun laqab. Walismu yakunu, dan isim itu bisa dalam bentuk imma mufradan, dalam bentuk mufrad ya, ai min kalimatin wahidatin, yang dimaksud dengan mufrad ini adalah ya satu kata, hanya satu kata, bukan murakkab, kebalikan dari kata murakkab ya, satu kata. Mithlu aliyin, aliyun, kata ali ini adalah ismun ya. Maryamu, juga Maryam ya. Tunus ya, ini juga isim ya, ini juga isim, bukan laqab dan juga bukan kunyah. Tunus ya, kota Tunisia, negara Tunisia. Nah, jadi isim bisa dalam bentuk mufrad hanya satu kata, au murakkaban tarkiban idofiyan. Yang kedua, isim juga bisa dalam bentuk ya murakkaban, susunan, tarkiban ya, idofiyan, susunan idofah, ai mudhafan wa mudhafan ilaihi ya, yaitu dalam bentuk susunan yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihi ya, disebut dengan murakkaban tarkiban idofiyan ya, yaitu susunan kata yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Mithlu Abdul Wahhab, contohnya adalah Abdul Wahhab, Abdul Ghaffar ya, Kufruz Ziyad ya, Abdullah, Abdurrahman ya, kata Abdu mudhaf, Al-Wahhab ini mudhaf ilaih ya. Abdul Ghaffar juga sama ya. Ini adalah isim yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf
ilaih. Kemudian yang ketiga, ya, isim bisa dalam bentuk murakkaban tarkiban mazjiyan, yaitu tersusun dari susunan campuran mazjiyan, ya, dari kata yang berbeda. Mithlu Bursaid, ini nama, ya, Bursaid, ya, New York. Bursaid kalau tidak salah nama nama tempat, ya, nama negara atau nama kota. New York ini nama kota, ya. Bursaid itu nama kota, New York juga nama kota. Ini tersusun dari kata bur dan kata sa'id, ya. Dua kata yang tidak memiliki keterkaitan, ya, mazjiyan. Kata juga New York, kata terdiri dari kata New dan York, ya. Ini, ya, tentang al-alam. Alam itu ada 3. Yang pertama adalah kunyah, yang kedua laqab, dan yang ketiga adalah isim. Kemudian isim itu, ya, bisa dalam 3 bentuk, ya, bisa dalam bentuk mufrad hanya 1 kata, bisa juga tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih, dan juga tersusun dari 2 kata yang berbeda, campuran, ya, murakkaban tarkiban mazjiyan. Fa insyaallah taala, ya. Kemudian insyaallah taala untuk lanjutan dari pembahasan ini supaya filenya tidak terlalu besar, kita cukupkan, ya. Nanti lanjutannya akan kita bahas pada sesi yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.